Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bahagia ya. Balik lagi di channel kita, Azura Ken, tempat nongkrongnya info bola paling update tapi tetap santai. Hari ini kita bakal bahas topik yang lumayan bikin kaget. Daftar pemain dengan gaji tertinggi di 5 liga top Eropa. Setelah nama-nama besar kayak Ronaldo, Neymar, sama Benzema cabut ke Arab Saudi, landscape-nya berubah total. Messi juga udah pindah ke MLS, jadi sekarang wajah-wajah di puncak daftar gaji terbesar Eropa punya wajah baru. Nah, karena kita fokus ke Eropa aja, kita bakal kupas 10 pemain dengan bayaran tertinggi di Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, dan Ligue 1. Langsung aja kita mulai. Ini dia 10 pemain bola dengan gaji termahal di Liga Top Eropa tahun 2025. Siap! Nomor 10 ada Jude Bellingham, Real Madrid gaji 6,8 miliar rupiah per minggu. Jude Bellingham nih guys, masih muda banget, 21 tahun. Tapi jangan salah, gaya mainnya itu dewasa banget. Dia tuh gabungan antara teknik, visi, dan mental juara. Begitu pindah dari Dortmund ke Madrid, langsung ngagetin banyak orang. Bukan karena hype doang, tapi emang produktif gila. 23 gol dari lini tengah, itu angka striker loh, bukan gelandang. Makanya, meskipun kedatangan Mbappe bikin dia agak mundur perannya, tapi tetap aja dia jadi andalan. Gaji 6,8 miliar rupiah per minggu itu bukan sekadar bonus, tapi investasi jangka panjang Real Madrid. Bellingham ini masa depan sepak bola Inggris dan kayaknya bakal jadi kapten timnas di masa depan juga. Yang bikin keren, dia tetap rendah hati walau udah dapet sorotan dunia. Nomor 9 ada Manuel Neuer, Bayern Munchen gaji 6,9 miliar rupiah per minggu. Kalau ngomongin Neuer, rasanya udah kayak ngomongin sejarah hidup sepak bola modern. Dia bukan cuma kiper biasa, dia pionir sweeper kiper. Di usia 39 tahun masih bertahan di level tertinggi dan jadi kiper dengan bayaran tertinggi di Eropa. Walau sekarang sering cedera dan udah nggak seaktif dulu, tapi pengaruhnya di ruang ganti nggak tergantikan. Bayern itu kayak punya satu figur ayah yang jagain gawang dan mental tim. Tapi ya gitu, sekarang semua nunggu dia sembuh beneran. Pertanyaannya, Bayern bakal sabar nunggu legenda hidup ini? Atau mulai cari penerus? Yang jelas, selama dia masih bisa berdiri di bawah mistar, aura kaptennya nggak pernah luntur. Nomor 8 ada Casemiro, Manchester United gaji 7,1 miliar per minggu. Casemiro tuh kayak palang pintu tengah lapangan yang udah kenyang pengalaman. Di Real Madrid, dia selalu jadi bagian dari trio legendaris bareng Modric sama Kroos. Begitu pindah ke MU, harapan fans tinggi banget. Dan awalnya oke, dia kasih pengaruh besar. Tapi makin kesini, kelihatan banget fisiknya udah nggak secepat dulu. Gaya main Premier League yang cepat dan intens bikin dia kesulitan adaptasi. Kadang dia kelihatan lamban, kadang malah overcommit bikin pelanggaran. Mungkin sekarang saatnya Casemiro mikir ulang. Tetap di MU, cari klub baru, atau balik ke Brasil dan pensiun elegan. Tapi apapun itu, gajinya tetap fantastis. 7,1 miliar rupiah per minggu, guys. Nomor 7 ada Mohamed Salah, Liverpool gaji 7,1 miliar per minggu. Salah tuh bukan cuma pemain, dia ikon. Sejak gabung Liverpool, dia bawa klub ini dari tim bagus jadi tim juara Eropa. Gol demi gol, assist, bahkan kerja kerasnya tanpa bola tuh luar biasa. Sempat ada drama soal kontrak, banyak tawaran dari Arab Saudi, tapi dia tetap pilih Anfield. Itu nunjukin loyalitasnya, walau gajinya sekarang jadi salah satu yang paling tinggi di Inggris. Salah juga rajin bantu kegiatan sosial, baik di Mesir maupun di Inggris. Jadi, fans Liverpool sayang banget sama dia. Dan kayaknya, meski suatu hari dia cabut, kenangan tentang Salah nggak bakal pernah hilang. Nomor 6 ada David Alaba, Real Madrid gaji 7,3 miliar rupiah per minggu. David Alaba ini pemain yang underrated banget guys. Dia nggak sering muncul di headline kayak striker atau winger top, tapi kontribusinya itu luar biasa besar. Dari awal karier di Bayern Munchen, dia udah nunjukin fleksibilitas tinggi. Mau jadi back tengah? Gas. Mau disuruh jadi back kiri? Gampang. Kadang bahkan dia pernah ditaruh di tengah sebagai gelandang bertahan. Begitu pindah ke Real Madrid, dia langsung dapat tempat. Bukan cuma karena pengalaman, tapi juga karena mental juaranya. Sayangnya musim lalu, dia sempat kena cedera parah. ACL guys. Dan itu butuh waktu lama buat recovery. Makanya wajar kalau performanya belum 100% lagi.
Tapi Madrid tetap percaya dan gajinya tetap tinggi. Karena mereka tahu, pemain serba bisa kayak Alaba itu langka banget. Nomor 5 ada Kevin De Bruyne, Manchester City. Gaji, 8,1 miliar per minggu. Kevin De Bruyne tuh kayak dalang di balik panggungnya Manchester City. Umpan-umpannya tuh surgawi. Lihat celah sekecil apapun, langsung dikasih bola matang ke kaki striker. Dia bukan tipe pemain yang suka gaya-gayaan, tapi begitu main, hasilnya nyata. Udah sering banget dia nentuin jalannya pertandingan cuma lewat 1 assist. Tapi sekarang, umur mulai nambah dan cedera mulai sering datang. Ada kabar juga musim ini bakal jadi musim terakhirnya di Etihad. Kalau bener, City bakal kehilangan kreator utama mereka. Tapi ya gitu, meskipun nggak selalu fit 100%, De Bruyne masih digaji 8,1 miliar rupiah per minggu. Karena buat Pep dan City, pemain jenius kayak dia itu priceless. Nomor 4 ada Harry Kane, Bayern Munchen gaji 8,2 miliar per minggu. Akhirnya ya, Harry Kane cabut juga dari Tottenham. Bertahun-tahun dia setia banget di Spurs, tapi nggak pernah dapet trofi. Begitu pindah ke Bayern, dia langsung tancap gas. 20 gol dari 14 pertandingan itu bukan statistik biasa, itu statistik striker buas. Dan kayaknya dia nyaman banget di Bundesliga, permainannya lepas, lebih bebas. Gaji 8,2 miliar rupiah per minggu itu jadi bukti kalau Bayern bukan cuma beli nama besar, tapi juga beli performa. Apalagi Bayern lagi coba bangun skuad buat bersaing di Eropa, dan Kane jadi ujung tombak proyek itu. Dan jangan lupa, Kane juga sekarang makin matang sebagai pemimpin. Bukan cuma nyetak gol, tapi jadi inspirasi di ruang ganti. Nomor 3 ada Kylian Mbappe, Real Madrid gaji 10,2 miliar rupiah per minggu. Kylian Mbappe tuh udah kayak poster boy sepak bola modern. Waktu di PSG, dia digaji lebih dari 20 miliar rupiah per minggu. Angka yang gila banget. Tapi dia rela potong gaji setengah pas pindah ke Real Madrid. Kenapa? Karena Real itu mimpi masa kecilnya. Dari kecil dia udah pasang poster Ronaldo sama Zidane di kamarnya. Awalnya dia agak kesulitan adaptasi, karena Liga Spanyol beda ritme. Tapi makin kesini, chemistry-nya sama Vinicius dan Bellingham makin dapet. Dia juga makin dewasa. Dulu sempat dikritik soal ego, tapi sekarang dia lebih fokus bantu tim. Dan ya, meskipun gajinya cuma 10,2 miliar rupiah per minggu, buat Mbappe, main buat Madrid itu nilai yang nggak bisa dibeli. Nomor 2 ada Erling Haaland, Manchester City gaji 10,7 miliar rupiah per minggu. Erling Haaland ini, nggak tahu ya, kadang gue mikir dia robot. Posturnya gede, kecepatannya ngagetin, dan insting golnya luar biasa. Musim pertamanya langsung pecahin rekor gol terbanyak di Premier League. Dia tuh nggak banyak gaya, tapi kerjaan tiap minggu. Cetak gol, dapat bola, satu sentuhan, langsung gol. Dan dia bukan cuma striker yang nunggu bola. Haaland juga rajin pressing, bantu build up, dan kadang mundur buat narik bek lawan. Makanya City berani kasih 10,7 miliar rupiah per minggu. Karena Haaland tuh bukan cuma pencetak gol, tapi simbol dominasi City era sekarang. Walaupun musim ini City agak susah konsisten, tapi Haaland tetap tajam. Nomor 1 ada Robert Lewandowski, Barcelona gaji 10,9 miliar rupiah per minggu. Lewandowski masih jadi raja gaji di Eropa. Di usia 36 tahun, dia tetap main dengan ketajaman tinggi. Musim pertamanya di Barca luar biasa, langsung bawa gelar La Liga. Musim kedua sempat menurun, tapi sekarang performanya naik lagi bareng pelatih baru. Dia juga punya peran besar buat pemain muda Barca, jadi mentor, jadi panutan. Makanya klub berani bayar segitu, karena dia bawa lebih dari sekadar gol. Lewy itu profesional sejati, jaga fisik, latihan disiplin, dan selalu kasih 100%. Gaji hampir 11 miliar rupiah per minggu. Yes, gede. Tapi buat pemain kayak Lewandowski, pantas banget. Jadi itu dia guys. Daftar lengkap 10 pemain dengan gaji tertinggi di Liga Top Eropa tahun 2025. Gaji segede itu emang fantastis. Tapi kalau dilihat dari kontribusi mereka, sebagian besar memang layak. Sepak bola modern sekarang bukan cuma soal menang di lapangan, tapi juga soal nilai brand, leadership, dan pengalaman. Buat klub-klub top, keluarin miliaran per minggu udah kayak investasi. Tapi ya tetap, menarik juga kalau kita lihat siapa yang paling worth dan siapa yang gajinya overrated. Kalau kalian punya pendapat, tulis di kolom komentar ya. Siapa pemain favorit kalian? Dan menurut kalian, siapa yang gajinya ketinggian?
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Azura Ken. Biar nggak ketinggalan info bola paling update, tapi tetap santai dan mudah dicerna. Makasih udah nonton sampai habis, jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you. Bye-bye.